Kolesterol, suatu metabolit yang mengandung lemak sterol pada membran sel dan disirkulasikan dalam plasma darah. Kehadirannya sangat dibutuhkan tubuh, terutama pada pembentukan membran sel dan hormon tertentu. Namun, fakta lainnya, kadar kolesterol yang tinggi justru menyumbat aliran darah hingga menjadi sumber munculnya berbagai masalah kesehatan. Lalu, apa itu kolesterol dan bagaimana cara mencegahnya? Yuk simak penjelasan berikut. Halo semuanya, sesuai dengan deskripsi video dan juga video pembahasan awal yang telah ditampilkan di awal tadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu topik permasalahan kesehatan pada masyarakat yang sangat menarik, yaitu kolesterol. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh rekan saya, yaitu Lisa. Say hi Lisa. Hai. Oke, selama ini kita bakalan ngebahas banyak banget Lisa, mulai dari definisi, faktor penyebab, hingga pada akhirnya yaitu upaya penanggulangan kolesterol itu sendiri. Oke, masuk ke poin pembahasan awal, yaitu definisi kolesterol. Jadi sebelum masuk pembahasan awal, aku pengen nanya dulu Lisa, menurut kamu kolesterol itu apa sih? Penumpukan sel-sel lemak pada bagian tubuh manusia mungkin. Bener banget nih. Jadi sedikit aku luruskan bahwa kolesterol itu merupakan salah satu bentuk penumpukan lemak atau asam lemak yang berada bebas atau secara ester pada komponen-komponen tubuh, dapat berupa sel-sel otak dan sel-sel saraf. Dan kolesterol itu merupakan suatu produk khas dari produk hewani, yaitu biasanya terdapat pada bagian daging, telur, otak, jeroan dan sebagainya. Oke, kolesterol itu dapat ditemui di dalam seluruh sel dalam tubuh dan juga jaringan, dan kolesterol itu juga dapat melewati semua pembuluh darah, dan kebanyakan itu kolesterol itu berada menempel pada pembuluh darah, dan inilah yang akan menimbulkan suatu penimbunan di pembuluh darah hingga menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Oke, kolesterol itu 80% dihasilkan dalam tubuh, yaitu berada di dalam hati, sementara 20%-nya itu dihasilkan di luar tubuh, yaitu dapat berasal dari makanan dan juga minuman yang kita konsumsi. Oke, masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu faktor penyebab terjadinya kolesterol. Ada banyak banget nih faktor penyebab terjadinya kolesterol, yaitu yang pertama melalui makanan sehari-hari. Kolesterol itu pada umumnya berasal dari lemak hewani, dapat berupa telur, ikan, daging kambing, dan juga daging sapi. Dan dari lemak nabati itu dapat berupa santan, dari minyak kelapa, mentega, dan sebagainya. Makanan yang mengandung terlalu banyak lemak jenuh dapat menyebabkan peningkatan kadar kolesterol, sehingga disarankan untuk bijak mengonsumsi makanan sehari-hari agar tidak menyebabkan tingginya kadar kolesterol dalam pembuluh darah. Yang kedua yaitu kurangnya aktivitas fisik. Mengapa demikian? Karena dari aktivitas fisik dan olahraga yang kurang dilakukan oleh seseorang, maka akan menyebabkan asupan energi yang masuk bersama dengan sari-sari makanan tadi akan terjadi berupa penimbunan yang kemudian akan menjadi penumpukan jaringan lemak dan menyebabkan meningginya tingkat kadar kolesterol dalam tubuh. Yang ketiga yaitu umur dan juga jenis kelamin. Setelah mencapai usia 20 tahun, kadar kolesterol biasanya akan cenderung naik. Dan pada pria, kadar kolesterol itu pada umumnya terus-menerus meningkat setelah usia 50 tahun. Dan sedangkan pada wanita itu, kadar kolesterol dapat tinggal turun saat menopause. Setelah itu, kolesterol akan cenderung tinggi seperti pada pria. Selanjutnya yaitu faktor keempat adalah berat badan. Berat badan yang berlebihan tidak hanya dapat mengganggu suatu penampilan bagi seseorang, tapi juga dapat berdampak pada kesehatannya. Salah satunya yaitu menyebabkan penumpukan lemak dalam tubuh, sehingga secara otomatis juga akan menyebabkan tingginya kadar kolesterol dalam tubuh. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai dampak kolesterol bagi tubuh. Ada banyak banget nih dampak kolesterol bagi tubuh. Rasa sakit pada area sendi, rasa pegal-pegal hingga bagian ke pundak, kaki yang terkadang membengkak, sering serasa cepat lelah dan cepat capek, mudah mengantuk, merasa vertigo atau migrain yang sering kambuh, serta rasa sakit kepala terutama dirasakan pada bagian tengkuk kepala dan bagian belakang sekitar tulang leher dan bagian belakang kepala. Selanjutnya yaitu apa sih bentuk pencegahan dari kolesterol itu sendiri. Sebelum masuk, menurut kamu apa sih bentuk pencegahan dari kolesterol? Tidak merokok,
menjaga pola kesehatan, maksudnya menjaga pola makan yang sehat seperti itu. Nah, bener banget nih. Jadi ada beberapa bentuk pencegahan yang dapat dilakukan untuk dapat mencegah terjadinya kolesterol dalam tubuh. Di antaranya yaitu yang pertama, seperti yang kata Lisa, menghentikan kebiasaan merokok. Merokok itu dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner dan mempercepat penumpukan plak dalam arteri. Dan dalam hal ini, maka kolesterol yang masuk ke dalam bersamaan di dalam pembuluh darah juga akan ikut menumpuk sehingga akan menimbulkan tinggi ya kadar kolesterol dalam pembuluh darah. Selanjutnya yaitu menerapkan pola makanan sehat. Batasi konsumsi makanan yang mengandung kolesterol dan hindari konsumsi minuman yang beralkohol dan perbanyak makanan sayur, buah-buahan serta ikan agar dapat terhindar dari tingginya kadar kolesterol dalam tubuh. Selanjutnya yaitu terapkan olahraga yang teratur. Aktivitas fisik dapat memperbaiki kadar kolesterol dalam tubuh, misalnya dengan jogging, bersepeda, berenang, dan lain-lain. Sehingga kadar kolesterol dalam tubuh juga akan ikut menurun seiring dengan aktivitas tubuh yang normal. Selanjutnya yaitu dengan menurunkan berat badan yang berlebihan. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa berat badan yang berlebihan tidak hanya dapat mengganggu penampilan fisik, melainkan juga akan mempengaruhi kadar lemak dalam tubuh. Dan dalam hal ini dengan adanya penumpukan lemak secara otomatis akan menyebabkan meningginya kemungkinan atau resiko terjadinya kolesterol dalam tubuh. Dengan menurunkan berat badan, maka kadar kolesterol juga akan dapat menurun seiring dengan tingkat penurunan berat badan. Selanjutnya yaitu upaya penanggulangan kolesterol itu sendiri. Jadi ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk dapat menanggulangi tingginya kadar kolesterol dalam tubuh, yaitu yang pertama, pengendalian kadar kolesterol dalam darah. Sebagai tindak lanjut terhadap upaya pencegahan yang telah dilakukan terhadap kolesterol serta hiperkolesterol pada masyarakat, maka pengendalian kadar kolesterol juga dapat dilakukan melalui pengadaan pemeriksaan secara berkala terhadap kadar kolesterol dalam darah oleh masyarakat. Pemeriksaan ini dapat dilakukan di beberapa fasilitas kesehatan, misalnya seperti puskesmas atau mungkin juga posyandu untuk lansia dan juga mungkin rumah sakit dan sebagainya. Dengan demikian, petugas layanan kesehatan tentunya dapat memantau status kesehatan masyarakat dalamnya, sehingga apabila terdapat indikasi bahwa salah satu masyarakat itu terkena kolesterol, dapat dilakukan upaya pencegahan atau upaya pengobatan dini sehingga kadar kolesterol itu tidak menumpuk secara berlebihan dan menimbulkan dampak atau efek bagi tubuh yang fatal. Selanjutnya yaitu terapi lifestyle change atau disebut juga dengan TLC. TLC ini disebut juga dengan perubahan gaya hidup atau pola hidup menuju pola hidup yang sehat. Untuk dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah sekaligus mengontrol penurunan kadar kolesterol itu sendiri, perlu adanya pelaksanaan perubahan gaya hidup sehat, dan yaitu dapat berupa perhitungan asam lemak jenuh yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga pemantauan ini dapat dilakukan melalui memantau asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh dan juga pemilihan jenis makanan yang dapat menurunkan kadar LDL itu sendiri, juga peningkatan aktivitas fisik secara teratur dan sehingga kadar kolesterol dapat menurun. Selanjutnya yaitu pengadaan konseling gizi. Konseling gizi ini sebenarnya dapat dilakukan oleh petugas layanan kesehatan kepada masyarakat secara teratur. Jadi konseling gizi ini sebetulnya tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang apa itu kolesterol, juga bagaimana cara mencegahnya serta cara menanggulanginya, sehingga secara otomatis masyarakat dapat masyarakat akan sadar akan pentingnya menjaga tubuh agar dapat terhindar dari kasus kolesterol itu sendiri. Sehingga konseling gizi ini dinilai cukup efektif untuk dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk dapat menghindari kemungkinan adanya kolesterol dalam tubuh. Selanjutnya yaitu dengan penerapan Adult Treatment Panel 3 atau ATP3, yaitu merupakan sebuah pendekatan multifaktor berupa arahan untuk dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui beberapa upaya nih, diantaranya yaitu dengan dapat menurunkan kolesterol, menurunkan berat badan, hingga melakukan aktivitas fisik secara teratur. Sedangkan pelaksanaannya dapat berupa pemberian jus buah-buahan seperti buah naga, buah apel, dan sebagainya dengan dosis sebanyak 2,86 gram per kilogram berat badan, serta terapi bekam untuk dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai
apa sih saran sebagai ahli kesehatan untuk dapat mengatasi kasus kolesterol dalam masyarakat? Ada beberapa syarat yang dikemukakan oleh ahli kesehatan masyarakat berkenaan dengan tingginya kasus kolesterol di masyarakat itu sendiri, yaitu berupa upaya penanggulangan terhadap tingginya angka kejadian kolesterol di Indonesia seharusnya dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Dalam hal ini, pemerintah melalui layanan kesehatan dapat melakukan beberapa upaya pendekatan seperti kampanye untuk dapat meningkatkan asupan buah dan sayur oleh masyarakat, mengurangi jenis makanan yang mengandung tinggi kolesterol, hingga menjalin suatu kerjasama lintas sektor untuk dapat memenuhi persediaan bahan pangan di masyarakat. Selain itu juga perlu adanya regulasi khusus untuk mengurangi kasus kolesterol dan mengingat masih tingginya angka kolesterol di Indonesia itu sendiri. Lalu apa sih hubungan kolesterol dengan kesehatan reproduksi? Dalam kadar normal, kolesterol itu sebenarnya sangat dibutuhkan oleh tubuh Nisa. Misalnya dalam pembentukan hormon seks. Pada perempuan, kolesterol itu dapat membantu produksi estrogen dan progesteron, sementara pada laki-laki, kadar kolesterol juga dapat membantu merangsang pembentukan testosteron. Dalam hal ini, apabila kadar kolesterol terlalu tinggi, maka akan menyebabkan disfungsi ereksi, yaitu berupa ketidakmampuan ereksi pada organ reproduksi laki-laki. Hal ini terjadi karena kadar kolesterol yang tinggi akan menyumbat atau membatasi aliran darah sehingga organ reproduksi juga tidak dapat berfungsi secara normal. Selanjutnya hubungan antara kolesterol dan kolesterol juga dapat terlihat ketika naik turunnya kadar kolesterol pada wanita usia subur atau WUS dapat dipengaruhi oleh siklus menstruasi. Hal ini terjadi karena kolesterol dapat disintesis dalam kelenjar atau diambil dalam plasma, sehingga kolesterol dapat disimpan dalam kelenjar sebagai ester kolesterol. Dalam hal ini, ketika wanita mengalami masa menstruasi, maka kadar kolesterol juga akan ikut mengalami perubahan. Oke, demikian tadi pembahasan singkat mengenai kolesterol. Sebagai closing statement dari kesempatan kali ini ialah kolesterol dapat menyerang siapa saja, bahkan para generasi muda tidak menutup kemungkinan dapat terserang kolesterol. Oleh karena itu, selalu terapkan pola hidup sehat dengan mencukupi asupan gizi yang seimbang dengan tidak mengonsumsi terlalu banyak makanan yang mengandung kolesterol tinggi atau lemak jenuh yang tinggi, serta terapkan olahraga yang teratur dan beberapa gerakan lainnya dalam mencegah terjadinya kolesterol. Ayo bersama cegah kolesterol dan jadilah agen perubahan menuju Indonesia sehat. Sampai jumpa. Hello, thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.